Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Ya. Untuk membangun channel ini jangan lupa dulur bantu dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng, tot ya dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Ki San San. Satu wadah channel untuk pembahasan masalah kesehatan yang non medis ya dulur ya. Kalau jangan punya permasalahan penyakit yang non medis. Penyakit kan ada dua, medis dan non medis. Ya, ini yang medisnya ya, non medisnya. Kalau medis itu urusan Pak Dokter. Ini non medis. Non medis ini ditimbulkan karena yang kemarin saya pernah pertama bedah di Ki San San. Itu disimpulkan dari apa? Teguran-teguran daripada Allah karena jangan melanggar namanya wudhu. Kemarin sudah sempat saya bahas ya, dari berkumur, ya, terus membasuh wajah. Ya. Ini kita masuk ke dalam ketangan. Kemarin saya lupa udah saya bahas apa belum. Kalau belum ya ini alhamdulillah, kalau sudah ya kita untuk memperkuat saja ya. Dalam wudhu ada namanya membasuh tangan. Ini secara kesyariatan membasuh tangan ya, sampai 3 kali, kanan kiri 3 kali. Jika di kemakrifatan artinya tangan kita ini harus suci lur. Tangan kita ini harus suci. Tangan kita ini dijaga kesucian. Apa yang kita ambil, pergerakan tangan-tangan kita ini harus selalu yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Ya. Jangan sampai untuk merugikan orang lain. Jangan sampai untuk menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sampai membuat orang itu celaka. Gak boleh ya lor ya. Ya artinya dalam wudhu ma'rifat, bariko. Kalau syariat kita harus dibasuh ini. Kalau jenengan melanggar itu semua dalam kemarifatan wudhu, untuk membasuh tangan jenengan secara kemarifatan jenengan tidak lakukan, Allah akan menegur jenengan. Tinggal dilihat kesalahan jenengan di mana. Seumpama jenengan mengambil pergerakan tangan ini untuk mengambil yang bukan hak jenengan, itu biasanya tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri ini akan sering terasa sakit, pegel. Ya, jenengan kasih koyok berapapun masih terasa sakit. Itu kalau dalam non medis. Tapi kalau ada yang medis, contoh jenengan terkilir, itu namanya medis lur. Ya. Jadi semua itu bukan non medis ini. Saya bercerita tentang non medis. Artinya ketika jenengan mendengarkan channel ini, melihat channel ini, channel Ki San San ini, terus jenengan ada yang dirasa sakit tapi udah ke dokter, udah kemana-mana, udah diikhtiarin kemana-mana kok masih belum sehat, masih terasa sakit, berarti itu non medisnya. Tinggal jenengan koreksi aja di mana. Kalau jenengan belum paham ataupun apa, nanti ada, jenengan bisa hubungi admin Ki San San. Ya. Nanti insya Allah permasalahan penyakit apa, nanti saya jelaskan secara non medis. Karena ini berhubungan dengan ibadah, berhubungan tentang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan mengambil yang bukan haknya jenengan. Tangan kiri. Apa saja yang jenengan dapatkan dengan tangan jenengan yang tidak diridhoi Allah, maka jenengan akan mendapatkan teguran dari Allah, yaitu tangan kiri jenengan akan terasa sakit. Kalau diterus-teruskan, ada aja. Entah itu akhirnya tangan jenengan kena apa, itu hanya teguran daripada Allah Ta'ala. Terus yang kedua, kalau seumpama jenengan ini apa yang didapatkan sudah halal, sudah yang diridhai Allah, tapi jenengan membuangnya dengan tidak pas. Contoh saja contoh. Ya, contoh. Jenengan memberikan kepada
karena jenengan memberikan sesuatu ini karena jenengan ada kepentingan untuk diri jenengan sendiri. Ini maaf ya dulu ya. Bukan kok Mbah Mbuh ini terus kok menghujat orang, ini enggak. Ini hanya edukasi ini. Ini cuma memberikan contoh. Contoh jenengan memberikan kepada orang-orang yang di situ untuk keburukan, untuk mabok, ya, untuk berjudi, untuk apa? Atau jenengan berjudi atau apa? Ini nanti walaupun jenengan tadi dapatnya dari yang halal, ini tangan kanan jenengan akan terasa sakit di pergelangan. Ini sering sakit, kemeng, nggak nyaman lah. Atau buat jenengan ke kafe diskotik, nyawer, ya. Wah nyawer, terus istri jenengan nggak kebagian, habis. Ada pertanyaan tadi dulur, Mbah, kalau saya belum menikah gimana? Sama saja. Oh, mentang-mentang belum menikah ya. Wah, memberikan ngawur ya. Ini mau nanya, Mbah, kalau saya belum menikah gimana? Ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya. Karena itu mendapatkan yang halal, maka gunakanlah untuk yang halal. Bersihkan dulu ya, Lur, tapi 2,5 ya. 2,5 ketika jenengan sudah ada kebarokan, maka jenengan sedekah atau infak. Ya, masuk ya. Buat itu apa? Yang ngamen gitu. Nah, nggak apa-apa, orang ngamen kan dia benar. Ya, jenengan beri karena jenengan punya uang, kasihan ini kasih 5.000 itu bagus. Ya, boleh. Kalau Nah, yang minta-minta itu kadang-kadang orang-orang berpikir gini, Bang. Wah, minta-minta masih sehat, masih ini. ya enggak. Kadang-kadang orang-orang tuh gak ngasih soalnya masih kuat buat bekerja, supaya minta-minta gitu. Nah, itu kayak gini. Kalau jenengan mau memberikan, nggak usah berpikiran kayak gitu. Yang penting jenengan memberikan, entah itu orang mau sehat, mau kuat bekerja atau apa. Kalau jenengan sudah niat ingin ngasih, ya udah, jangan berpikir itu namanya nggak ikhlas. Ya, nggak ikhlas. Sudah kalau memberi, jangan melihat kayak casing. Coba saya pengen nanya aja. Seumpama kan jenengan kan ini masih pada sehat. Iya. Yang namanya manusia ini, wallahu alam kita nggak tahu. Suatu hari jenengan pada waktu perjalanan kehabisan uang. Jenengan masih sehat loh. Terus jenengan meminta bantuan kepada orang lain. Terus orang lain berpikir, loh ini orang masih sehat kok. Masih bisa bekerja kok. Kenapa meminta bantuan? Ayo, gimana coba jenengan? Iya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran kalau jenengan mau membantu orang, bantulah dengan ikhlas. Ya udah, walaupun sehat bantu. Kalau dia emang, biasanya orang-orang meminta-minta gitu itu menipu. Itu hanya mereka sama Allah. Hanya jangan memberi. Gampang nggak? Itu namanya keikhlasan. Ya. Terus, jangan memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Ya. Ini jangan sudah tidak memiliki, tidak ada hak kuasa jangan. Itu uang mau dibikin buat apa, itu hak mereka. Cuman seumpama uang itu dipakai buat mabok, buat judi, jenengan cukup tahu, orang itu kalau dikasih nggak ini, ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi besok lagi cuman buat jenengan tahu. Akhirnya berarti saya salah ini memberikan. Besok tak berikan ke orang lain lah yang lebih membutuhkan lu. Kayak gitu. Jangan, wah itu orang bilang sama teman, nggak boleh, ya nggak boleh. Paham ya, itu. Jadi harus kita jaga benar-benar tangan ini suci. Karena sebenarnya kita ini suci. Kita ini diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga kesucian. Ya, paham Lur. Ada yang mau tanyakan Lur? Ada, mau tanyakan? Ada. Ya. Kalau misalkan larinya ke ini termasuk apa enggak? Ke Sangking pinggang. Sakit pinggang gitu. Beda. Itu beda. Nanti ada lagi ya. Itu ada lagi. Itu nanti rangkaiannya. Namanya rangkaian. Ini kita bahas kayak ibarat jangan ini punya tubuh. Ini kalau kita bikin satu namanya tubuh. Kalau kita potong-potong beda-beda. Ada tangan, kaki, dada, hidung, mata kayak gitu ya. Nah, ini penyakit ini kita potong-potong dulu. Nanti ada rangkaiannya, saling berkaitan. Maka saya bilang, dulur pemirsa, kalau ada kok sudah berobat kemana-mana, ini bukan promosi Lur, bukan cuman mengingatkan edukasi, siapa tahu saya bisa bermanfaat. Siapa tahu edukasi ini bisa bermanfaat ya.
Dulur kok sudah bingung, ini penyakit apa sih sebenarnya? Kok kayak gini ini? Terus jenengan kok lihat di Kisansan ini kok belum muncul? Jenengan bisa hubungi admin. Tanyakan kepada admin. Ya. Tanyakan kepada admin. Nanti admin bisa menghubungi. Ya, tinggal adminnya saja gimana. Ya, kalau adminnya lagi sibuk maaf karena admin ini anak-anak muda semua. Ya, jadi wajar, mungkin sedang sibuk, ya sedang meeting pacaran. Loh, pacaran itu meeting loh, Lur. Ya, iya kencan tuh dengar ya. Pasti dijawab lah. Ya, atau enggak sedang ya namanya juga anak muda lah Lur ya, paham ya? Tuh. Nah, kalau sering lemperan itu tuh lemper itu Apa lemperan? lemper itu apa? Apa, Lur? Apa lemperan itu? Sama itu. Gitu loh apa? Ya kayak enggak ada tenaga, lemas itu sama. Ya, sama. Jadi harus introspeksi. Ya, koreksi. Ayo dari mana rezeki jenengan itu harus apakah seumpama ada yang pedagangnya ini caranya nakal apa enggak, ini harus dikoreksi. Ya. Nah, bilang, wah segini belum kita dapat untung padahal sebenarnya udah untung cuman kurang banyak, itu namanya kufur nikmat. Nah, membohongi ya, tidak boleh ya. Ini harus dijaga. Nanti kena juga lisan yang berbohong soalnya. Tangan yang menerima, yuk kena semua, ini namanya berangkai, paham? Ya, ini kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Ya, ini tangan udah paham, ada pertanyaan nggak yang di tangan? Udah nggak ada? Ya, karena tangan itu nanti berangkai, ini bisa masuk ke mulut, ngambil masuk ke mulut. Ini jadi pergerakan tangan ini kena. Makanya apa? Pada waktu pas tangan sakit, nanti kalau diteruskan biasanya ke lambung, itu bisa. Ke lambung. Ya, paham lah. Ini kita lanjutkan. Terus membasuh lagi, ada yang di sini. Ya, ada juga yang di belakang. Artinya apa? Otak kita ini harus kita bersihkan dengan ilmu. Jangan berpikiran negatif, tapi berpikirlah positif. Ya, berpikiran positif. Ya, jangan berpikiran negatif. Kalau jangan hanya berpikiran negatif kepada orang, ya, nanti apa? Di sini nih sakit nih. Sakit. Ngeluh. Ya, nanti lama-lama jadi migrain. Ya kan? Migrain. Pernah migrain? Nah, vertigo. Nah, itu nanti lambat laun terus dengan masih aja berpikiran negatif, nanti akhirnya ada penyumbatan darah ke otak. Ya, penyumbatan darah ke otak ini. Nanti di kedokteran ada itu namanya penyumbatan darah. Ya, kalau secara non medisnya itu karena jenengan sering berpikiran negatif kepada orang. Mudeng. Ya ini. Lah terus kalau jenengan kok sakit kayak gitu, obatnya kayak gimana? Ya udah. Jenengan sering meminta maaf kepada orang. Jangan berpikiran negatif. Jagalah wudumu. Jagalah kesucianmu, insyaallah sehat. Nah, paham ya? Jadi itu. Nah, ini nanti berangkai. Contoh, ketika jenengan berpikiran negatif, wah, saya mau memberikan biar saya dapat pujian, akhirnya memberikan. Kan berarti dari pikiran, ini di sini sakit, di sini sakit, maka sering orang ini sakitnya berantai. Vertigo, ya, paling sering itu vertigo. Migrain, ya, paling utama. Ya, karena masuk ke saraf otak. Nah, itu. Paham? Maka jangan sepelekan dulur ya. Dulur pemirsa jangan sepelekan ya. Dulur pemirsa Kisansan, ini jangan disepelekan. Ketika dulur ini ada yang mulai sakit vertigo ataupun migrain, cobalah lebih introspeksi lagi lur. Lebih introspeksi lagi. Apakah dulur ini masih punya pikiran negatif enggak sama orang? Maaf lur, bukan saya kok mengatakan dulur ini jahat, enggak. Dulur ini enggak baik, enggak. Dulur itu baik-baik semua kok. Buktinya apa? Mau membantu subscribe, ya. Mau membantu like, comment, share Kisansan. Loh itu dulur baik ya. Cuman saya ini cuma memberikan satu edukasi. Siapa tahu ini bisa bermanfaat, berbagi ilmu karena Mbah Mbu ini cuma bisanya berbagi ilmu lur. Ya lur ya. Ingat ya lur ya. Paham lur? Ada yang mau tanyakan? Sama ngerokok. Dipikir mau nanya apa? Ya dipikir kayak gini, mikir. Ya, jadi jangan berpikiran negatif ya lur ya. Berarti Mbak misalkan nih ya, berapa persenkah antara penyakit disebutnya penyakit spiritual mungkin ya? Ya, non medis lah. Non medis sama
bukan non medisnya. Penyakit non medis dan medis itu bukan presentase, tapi penyakit itu pasti pertamanya dari non medis. Bukan persentase berapa persennya, enggak. Tapi semua penyakit itu sebenarnya dari non medis, dari akhlakul karimah jenengan. Kalau jenengan ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan baik kepada Allah, insya Allah. Karena raga ini milik Allah Ta'ala. Raga ini milik Allah Ta'ala. Jenengan ini hanya ngontrak di dalamnya. Maka ketika jenengan benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan selalu memberikan kita kesehatan. Terus pengaruh ke mental kita itu gimana, Mbak? Sekarang jenengan kalau sakit terus mentalnya gimana? Turun nggak? Iya. Ya udah. Ya, itu sebenarnya satu pertanyaan yang jenengan sudah bisa dikaji. Karena jenengan pasti mengalami. Yang namanya orang kalau sakit terus berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, mentalnya jadi down. Ya, itu. Jadi bahaya. Ya. Nah, makanya yang paling penting adalah apa? Belajarlah ilmu ibadah, ilmu kemakrifatan. Karena itu sumber daripada segala sumber. Ya, di Bambu itu, di channel Bambu sudah dikaji semua. Ya, untuk dibedah semua dari syarat kemakrifat. Ini di Kisansan dibedah lagi kemakrifat yang bisa menimbulkan nanti penyakit yang timbul. Karena apa? Banyak orang di luar sana yang masih sakit tapi belum bisa disembuhkan. Allah belum memberikan kesehatan. Allah belum memberikan ijabah kesehatan. Kayak gitu. Karena apa? Jangan menyalahi aturan-aturan Allah. Ya. Jangan sombong. Banyak orang-orang di luar sana sombong. Bilang, saya ini kurang apa? Saya ibadah sudah, sedekah sudah. Tapi kenapa saya masih sakit loh? Itu namanya sombong loh. Harusnya jangan introspeksi. Ya. Introspeksi berarti mungkin ada ibadah jenengan yang kurang bagus, ya, sedekah jenengan yang kurang pas atau masih keliru. Karena adanya beda, zakat, sedekah, infak. Zakat dengan sedekah ini berbeda. Itu ada di kajiannya di Bambu. Jenengan bisa nanti lihat di channelnya Bambu. Ya, kayak gitu. Jadi kadang kita ini sombong, menyalahkan Allah, itu salah, ngawur. Allah kamu salahkan. Harusnya jenengan sendiri yang introspeksi. Koreksi. Ya, betul ya. Ini Pak. Maka saya pernah pertama di Kisansan mengatakan penyakit ini berangkai. Yang pertama itu pasti dari sini, migren. Dari migren. Vertigo, awalan. Terus kedua kaki. Penyakit, kebanyakan penyakit ini apa? Kaki. Ya, betul. Ya. Banyak orang yang suka menipu. Orang yang selalu membodoh-bodohi, orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya untuk kepentingannya diri sendiri. Ujung-ujungnya apa sakitnya? Kanker otak, penyumbatan darah. Ya, jadi bisa buktikan. Kalau diterus-teruskan perjalanan salah, akhirnya apa? Jangan akan musibah namanya kecelakaan. Cuma dua opsi, kanker otak atau kecelakaan. Yang suka gosip itu gimana? Loh, itu batuk, itu udah dibedah di Kisansan yang pertama ya. Karena suka ngomongin orang. Ya di Kisansan udah ya. Udah kemarin nih Kisansan masalah ngegosip, sering menghujat orang, sering apa ya. Udah. Itu masalah perihal mulut. Ya, paham? Ada yang mau tanyakan tentang masalah seputar otak? Ya. Membasuh ini otak ada? Ayo, pikir dulu tak rokok. Ada lur, ada? Enggak ya? Ayo, bingung ya mesti ya? Bingung ya? Ayo. Malam lur, ya Kisansan ini baru permulaan, maka dibantu lur dengan subscribe lur. Ya, ini adminnya juga baru jadi vlogger. Jadi tak maklumin, ya jangan itu, biarin, ya. Maka ketika ada yang belum paham mau ditanyakan, dia masih tolah-tolah lur, masih lebih bingung karena baru ngevlog. Nah, sama di Bambu juga baru ngevlog. Ya, maka udah saya jadi narasumber enggak apa-apa. Tak bantu. Yang penting jangan buat hebat-hebatan, enggak boleh. Ya, tapi hanya satu edukasi untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, enggak boleh lur. Ya. Enggak boleh
Wah, akhirnya, wah biar saya hebat, biar. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh. Mbah Mbo tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Ya, tapi kita ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, lihat pohon pisang. Sebelum dia bermanfaat untuk orang lain, dia belum mau mati. Ya, coba pohon pisang, zaman lihat nggak? Dipecok kayak gini, tumbuh lagi sebelum berbuah. Artinya bermanfaat, ya. Nah itu. Baru ketika dia sudah berbuah, sudah bermanfaat, baru dia mau mati itu. Jadilah kayak gitu belajar. Minum dulu lur. Monggo diminum dulu lur. Iya, monggo. Itu ya dulu ya. Di maklumin ya lur ya. Ini karena Kisan Sanis ini masih baru, nah jadi harap dimaklumi kalau ada kekurangan apa-apa ya. Cuman pesan dari Mbah Mbo sebelum saya tutup ini, Mbah Mbo mau berpesan ya, jangan kau kalahkan akhiratmu demi duniamu, tapi kalahkanlah duniamu demi akhiratmu. Ingat pesan dari Mbah Mbo. Ya. Kiranya cukup di sini dulu, sekian. Nanti kita sambung lagi lain kali. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.